sebagai penulis naskah, apa yang membuat Mas Aris itu memutuskan oke, saya mau nulis ini berpotensi atau tidak? Sebenarnya begini, kalau ditanya dari sudut pandang penulis skenario, pertanyaan itu sebenarnya tidak pernah jadi pemikiran utama buat seorang penulis skenario. Kenapa? Karena memang bukan wilayahnya dia gitu. Penulis skenario itu tugas pertamanya adalah membuat skenario sebaik mungkin. Dari cerita apapun, mau adaptasi kayak mau apa gitu segala macam. Itu dulu. Kalau dari sudut pandang penulis skenario murni, nggak ada pertimbangan bahwa ini bakalan laku apa enggak gitu, karena bukan ada di wilayah itu dia. Tugasnya dia adalah membuat skenario sebaik mungkin gitu. Itu dulu yang pertama kali harus dikerjakan dulu sama penulis skenario, bahwa dia akan mengerjakan sebaik mungkin. Nah, di dalam tahapan itu, di dalam tahapan ketika dia berusaha mengerjakan skenario sebaik mungkin itu, salah satu elemennya adalah kejelasan dari apa yang mau diceritakan. That's the most important skill yang harus dipunya. Dan itu skill, itu teknis sekali buat seorang penulis skenario, seperti yang tadi Paudi bilang dari tadi, bahwa inti cerita apa yang menarik dan segala macam. Buat seorang penulis skenario, dia bisa melakukan itu, dan itu skill, bukan wangsit turun dari langit gitu, bukan hasil bertapa di mana, enggak, itu skill. Sederhana sekali kalau ngomongin teknis gitu ya. Pertama, punya premis ada rumusannya. Somebody wants something badly but having a hard time while getting it. Seseorang sangat menginginkan sekali sesuatu dengan cara tertentu tapi mengalami hambatannya. Itu bisa merumuskan ceritanya ke dalam yang itu dulu. Lalu setelah itu secara teknis dia tentukan endingnya apa. Lalu nanti dia punya plot point 1, plot point 2. Teknis banget. Tapi itu akan menghasilkan kejelasan ketika, oh kenapa lo milih ending itu? Apa yang mau dibicarakan? Apa story argumennya? Itu nanti yang akan ditemukan oleh produser ketika kita pitching. Ketika kita maju, ketika kita ditanya punya cerita apa enggak. Produser yang baik akan bisa men-sense itu. Bahwa oh ini ngomongin ini dan ini penting, ini relevan, ini laku. Itu ada pertimbangannya dari produser. Tapi penulis skenario murni dulu, pertimbangan dasarnya dia adalah itu dulu. Skillnya dulu yang ditajemin gitu. Jangan ngomongin bahwa oh ini bakalan ditonton 5 juta tapi bikin premis aja gak bisa, ya bullshit. Gitu. Gak ada ceritanya itu urusannya, bikin premis aja dulu, story argumennya jelas aja dulu gitu. Story argumen itu apa sih yang mau disampaikan, apa yang mau dibicarakan. Karena itu nanti yang akan turun kalau gue pakai kacamata produser gue. Ketika misalkan ceritanya story argumennya adalah, oh cuma dengan kebersamaan kita bisa hidup bersama. Gue baca skenario, gue langsung tahu, oh siapa yang production value-nya, siapa yang brand value-nya adalah kebersamaan. Coca-Cola bukan Pepsi, gue ke Coca-Cola. Tapi kan itu bukan penulis skenario yang mikirin itu gitu. Begitu gue pakai kacamata produser, gue mau ngajak brand, mau ngajak kerjasama, gue udah tahu, oh skenarionya sejernih ini, seclear ini, sebaik ini dikerjakan, sehingga produser bisa bekerja begitu. Siapa lagi yang brand value-nya ngomongin kebersamaan? Gitu. Sehingga produser juga bisa bekerja jadi lebih baik lagi, menambahkan ini value, nggak jungkir balik dia. Oh yang ngomongin kebersamaan, pasarnya di mana? Siapa yang ngomongin kebersamaan? Oh keluarga mungkin. Oh berarti first audience gue adalah keluarga. Tapi itu lagi-lagi, itu produser yang akan menganalisa itu. Penulis skenario menciptakan fondasi yang kuat sekali untuk bisa berpikir seperti itu, si produser. Gitu. Jadi pertama itu dulu kalau penulis skenario. Bahwa terserah dia mau bercerita, dikasih IP yang mana dan segala macam gitu. Mau di hire buat ngerjain novel yang di atas 100 juta kopi gitu, eksemplar gitu misalkan gitu. Ya tetap aja perlakuannya tetap sama, bahwa kerjakan dengan skill dulu dan punya itu gitu. Nah pertimbangan, nah yang kedua baru ketika mau lebih dari cuma sekedar penulis skenario, akhirnya jadi sekedar, bayangin. Ini impian gue, benchmark bawah itu adalah penulis dengan skill yang baik, itu benchmark. Nggak boleh, oh mending ya skillnya bagus, aduh gila bawahnya apa tuh. Benchmarknya itu tuh bawahnya punya skill dulu, itu udah harus, nah itu standar bawah tuh. Yang kedua adalah punya tambahan gitu, kesensitivitasan terhadap apa, ya nambah deh tuh ilmunya tuh, belajar sosiologi, belajar antropologi, belajar psikologi, baru jadi penulis skenario yang lengkap, baru bisa ngeraba, oh sekarang tren lagi begini, oh masyarakat lagi resah soal ini, oh kegelisahan gue ternyata nyambung sama, baru tuh, itu bisa itu.
Gitu baru nambah tuh di mata produser, ntar nambah lagi tuh. Oh banyak skillnya nih orang ternyata, bukan cuma sekedar nulis skenario. Tapi paling pertama itu dulu yang dibenahin. Gitu, itu dulu yang harus dipunya gitu. Itu dulu yang harus dipunya. Nah, itu yang menjadi syarat utama ketika penulis skenario bekerja pertama kali, ya itu dulu gitu. Oke, berarti yang pertama harus dimiliki oleh seorang penulis naskah adalah skill menulis. Exactly. Terima kasih Mas Aris. Lalu berikutnya Pak Andi Budiman, menurut Bapak apa sih what makes a good movie, Pak? Oke. Apa namanya? Mungkin sedikit konteks jadi supaya nggak langsung ujuk-ujuk ngomongin itu ya. Latar belakang saya sebenarnya dulu saya pernah belajar film sebentar di New York. Programnya cuma 2 bulan, jadi cuma belajar kulitnya doang. Jadi nggak real, cuma having fun lah di New York jalan-jalan ya. 99 balik ke Indonesia ketika mau masuk industrinya, ini kok gak ada industri ya? Ya adalah saya keliling-keliling dulu lah, kayak advertising, terus masuk bikin sekolah, bikin akhirnya pernah di Telkom bikin perusahaan teknologi, jadi investor di teknologi. Nah udah muter semua, jadi baru masuk film baru 2017 akhir. 2017 awal teman saya yang sebelah ini yang saya ajak kita makan di Living World, makan pizza. Nah dia yang 2 jam itu, wah saya belajar banget, wah seru banget nih. Nah yang membuat saya jatuh cinta masuk industri lagi gara-gara 2 film, Cek Toko Sebelah sama Kartini. Saya bilang, wah keren banget ya, film yang bisa relate buat saya, terus kemudian punya message, kualitas produksinya bagus, habis itu saya langganan Hook lah, ini sama Adela ini, langganan Hook, tiap hari nontonin lewat mobile, semua film tontonin satu-satu baru, wah seru nih film industri, saya mau masuk cuma pintu masuknya dari mana, udah ketuaan, ya masih mending kan mahasiswa bisa belajar film, nah gue udah lewat umurnya, ya udahlah, saya invest aja deh. Nah begitu saya mau invest masuk ke film, nah yang diinvest yang kayak apa, kagak ngerti. Nah karena saya taunya investment, film tahu cuma kulitnya doang, taunya aja dari Mas Aris. Ya ilmu cetek ini mau diapain. Nah akhirnya saya hitung satu industri, tahun 2016 ada 120 film, industrinya sekitar 300 juta US dollar, atau Indonesia film waktu itu 30% jadi 100 juta. Jadi industrinya sekitar 1,5 T, dibagi 120 film, omset per film kira-kira 12,5 miliar, diambil 21 kira-kira 50%, jadi per film itu kira-kira dapat 6,75 M. Berarti kalau mau bikin film untung ya modalnya nggak boleh lebih dari 5 M. Kan gampang hitungnya. Oh mesti gitu cara ngitungnya. Jadi saya bilang, terus film mesti 5 M. Itu termasuk marketing, termasuk produksi. Terus saya tanya ke orang film, gimana? Oh ya dapat horor. Bukan selera gue. Istri saya hobinya ngajakin horor. Sejak saya nonton Saw, terakhir saya nonton film horor, saya bilang saya nggak mau nonton film horor lagi. Enak gue. Jadi sekarang ini karena mau bikin horor terpaksa nonton Pengabdi Setan, Danur, nonton Conjuring aja, nontonnya di Hook aja kecil. Stop 3 kali pakai istirahat dulu. Aduh. Nyari temen kan, males juga gue nonton horor, cuma terpaksa lah. Anyway balik lagi, itu konteksnya bahwa saya terpaksa belajar film lagi karena kepengen investasi di film. Terus hitungan matematika saya begini, saya hitung lagi dari 120 film di Indonesia yang dapat 1 juta cuma tahun 2016 kalau nggak 10, 11 saya lupa. Ya, jadi kalau gitu rata-rata berapa sih? On average itu sekitar 300.000 penonton. Nah 300.000, saya hitung pendapatannya kali 17.000, waktu itu belum 17.000 masih kali 15, 4,5 miliar, rugi dong. Nah berarti untuk membuat itu susah banget, jadi saya bilang, kalau gitu saya nggak boleh invest di 1 film, pasti rugi. Jadi saya invest 10 film aja sekaligus. Kenapa? Pasti untung. Karena kayak main kartu lah, poker kan. Main 10 kali kalau lu nggak menang, ya bego lu lah. Ya, karena lu lempar dadu 10 kali kan pasti ada yang bagus. Ini sama. Waktu saya mau masuk industri film karena saya nggak ngerti film, gimana ya lempar dadu aja. Jadi ya habis itu ngajakin semua lah, diajak makan, terus kemudian filmmu apa? Dengerin aja. Jadi the first year saya nggak ngerti film bagus, film nggak bagus. Kalau tanyain, film bagus apa? Emang gue tahu. Kenapa? Film bagus menurut saya, belum tentu film bagus menurut orang Indonesia penontonnya. Ini ya karena direkam saya nggak enak ngomongnya.
Saya ngomong yang bagus aja deh, yang jelek jangan ngomong deh. Terus saya nonton di iFlix waktu itu ya, Possessive. Nah ini loh film remaja yang saya mau tonton. Terus WhatsApp nama teman saya, sama si Agung. Lu mesti nonton yang 1 juta lebih ini loh judulnya. Oh iya, gue nonton. Habis nonton gue bilang, Masya Allah jeleknya. Tapi 1 juta, Possessive 400.000. Lah kan bingung. Menurut saya yang bagus ini, yang laku itu loh, lah bingung lah. Gak nyambung antara selera saya dengan selera publik. Loh saya kepengen, ya sayangnya 2 garis biru gue gak diajak. Itu film saya bilang, film kayak gini yang saya mau bikin. Kalau yang kayak gitu ya mau lah. Ya, terus ya untungnya pertama ketemu Visinema di acara Akatara, ketemu Gina, istrinya Mas Salman, sama Anggia. Terus dikasih skrip Keluarga Cemara. Terus baca dari rumah ke kantor, 1 jam. Sampai kantor gue masih ngelap tisu. Ini buset baca skripnya aja, gue udah tersentuh. Gue bilang, terus gue kasih tim saya, 3 orang nih, lu baca. Semua balik, 1 jam kelar semua. Kenapa? We cannot put that down. Kita baca itu gile ini. Terus saya bilang, skrip Indonesia kayak gini semua ya? Kayaknya enggak deh, yang itu yang bagus. Oke, gue yang ini udah pasti mau, sudah pasti mau. Keluarga Cemara saya tahu, story-nya begitu kuatnya. Saya bilang enggak, pokoknya saya ikut, cuma bentuknya kayak apa saya enggak. Dan akhirnya 1,7 juta. Artinya apa? Itu IP-nya kuat sekali, story-nya relatable banget. Saya nonton filmnya akhirnya 5 kali, nemenin orang yang berbeda. Tiap kali 5-5-nya mesti bak tisu. Kenapa? Karena di situ kalau sekarang saya bilang gini, enaknya kita kan di sini ada film suksesnya. Sehingga bisa ngomong sok tahu. Menurut saya film baik seperti ini. Coba kalau film kita gagal terus. Ya, nggak bisa dong ngomong yang baik. Ya, saya kasih tahu menurut saya, ya. Film yang strong, yang misalnya akan membuat orang relatable, yang paling gampang nih. Number 1 yang kamu punya itu adalah stake. Saya ambil contoh film, kebetulan saya investasi di dua-duanya. Kulari ke Pantai, yang nulis juga salah satunya Gina. Keluarga Cemara, yang nulis juga Gina juga ikutan. Nah, ini 2 film sama-sama film anak, yang itu favorit saya. Film keluarga, film anak, karena saya merasa subjek yang saya bisa ngerti. Jadi saya ikut dua-duanya. Kalau ada yang nonton Kulari ke Pantai? Cuma 3. Yang nonton Keluarga Cemara? Oke. Kulari ke Pantai nanti ada di GoPlay, langganan GoPlay. Keluarga Cemara ada iFlix, langganan semua. Ya, itu rekomendasi saya. Supaya OTT laku dan kita dapat duit untuk bikin film lagi ya. Saya bangkrut, kita bangkrut. A good trailer itu saya cuma bilang 1. Part of the catalog yang kita udah invest dan people nggak consume, nggak ditonton sama orang-orang. Iqbal dulu juga di CGR nggak ada apa-apanya, nggak terkenal apa-apa.